Kita akan bergabung dalam Bible Study malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk hari yang kau beri buat kami. Untuk kami boleh menikmati damai-Mu, sukacita-Mu di sepanjang hari ini. Hingga malam ini Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang mengingatkan kami, yang terus berikan kami semangat kerinduan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Untuk kami lebih penasaran lagi akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang lain, biar Engkau berikan mereka juga sama seperti Engkau berikan buat kami Tuhan. Biar kami boleh sama-sama merindu dan semangat untuk, oh Tuhan Yesus, menggali lagi akan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah suluh bagi hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang terus membukakan, menyingkapkan Tuhan Yesus. Oh, setiap Tuhan Yesus masalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar saat malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau saja yang pimpin kami, Engkau saja yang tolong kami, terangi mata hati kami Tuhan, untuk kami belajar lagi firman-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu, Engkau sudah memberkati dengan hikmat-Mu Tuhan, biar Engkau pakai menjadi alat-Mu Tuhan, biar hanya Engkau saja yang berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai pembelajaran malam hari ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas malam ini 1 Korintus pasal 15, masih pasal 15 ayat 35 sampai 44. Demikian saya bacakan. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita percaya semata-mata karena anugerah Tuhan, kita bisa sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita masuk ke ayat 35 sampai 44. Kita bicara tentang tubuh kebangkitan. Itu mencakup ayat 35 sampai 49. Malam hari ini kita sampai dengan ayat 44, di mana Paulus menampilkan analogi benih dan berbagai macam tubuh atau daging. Ini kita dapati gambaran bagaimana
benih itu mempunyai tubuh dan berbagai jenis benih, biji itu memiliki masing-masing tubuh. Biji mangga, pohon mangga. Biji durian memiliki tubuh, memiliki tanaman, pohon durian. Itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Puji Tuhan. Dimulai dengan pertanyaan, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Paulus memberi tanggapan terhadap dua pertanyaan ini. Tanggapan Paulus dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama itu ayat 36 sampai 41. Paulus memberikan gambaran atau ilustrasi dua gambaran atau ilustrasi. Ayat 36, 41, Rasul Paulus memberi dua gambaran atau ilustrasi yang saling berhubungan. Kemudian di ayat 42 sampai 44, Paulus mengaplikasikan dua analogi, dua gambaran, ilustrasi yang dia catat di ayat 36 sampai 41 ke isu kebangkitan orang percaya. Itu yang akan kita lihat malam hari ini. Ada dua ilustrasi di ayat 36 sampai 41 seperti sudah kita baca tadi. Yang pertama adalah ilustrasi benih. Itu di ayat 36 sampai 38. Kita masih di pendahuluan, belum ayat per ayat. Dalam ilustrasi benih ini, Paulus memberi penekanan pada keberadaan benih saat ditaburkan, saat dikuburkan, saat dikatakan Rasul Paulus mati, saat benih mati. Dan keberadaannya saat mulai tumbuh atau dibangkitkan. Ini penekanan Paulus menggunakan gambaran benih yang bertunas, benih yang mati kemudian tumbuh. Yang kedua, di ayat 39-41, ilustrasi yang berkaitan dengan ilustrasi pertama, ilustrasi benih. Ilustrasi di 39-41 adalah bagaimana Rasul Paulus mendaftarkan berbagai jenis tubuh daging. Dan tentu nanti kita lihat jika beradaan kita saat ini itu ditunjuk atau diacu sebagai daging, Paulus tunjuk sebagai daging, Paulus sebut sebagai daging, maka keberadaan kita, keberadaan tubuh kita dalam kekekalan, Paulus tunjuk dengan kemuliaan. Daging versus kemuliaan. Daging dikontraskan dengan kemuliaan. Nanti kita akan lihat minggu depan kita akan lihat bagaimana
Ilustrasi Adam dan Kristus itu menunjukkan bagaimana tubuh dari satu kondisi itu bisa bertransformasi, berubah menjadi tubuh dengan eksistensi yang berbeda. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan, namun cocok atau sesuai dengan di mana tubuh itu tinggal, di mana tubuh itu berada. Ini menjadi pendahuluan pemikiran kita di awal, bagaimana tubuh kita itu cocok dengan keberadaan kita sekarang di bumi ini. Namun tubuh yang sekarang ini nggak bisa kita gunakan untuk kita tinggal di surga. Ini yang dapat kita katakan poin yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat Korintus. Tubuh mereka, tubuh orang percaya akan diubah sedemikian rupa sehingga cocok sesuai dengan keberadaan sorga. Dan itu lewat kematian, seperti benih untuk memperoleh pohon, daun, buah, itu perlu mati dulu. Ini yang kita mau renungkan sama-sama di pembelajaran kita malam hari ini. Kita lihat ayat 35. Most highly probable, sangat besar kemungkinan bahwa penolakan jemaat Korintus terhadap kebangkitan orang percaya berhubungan erat dengan kebingungan mereka tentang bagaimana mayat bisa bangkit lagi. Mayat bisa punya tubuh kebangkitan. Sangat besar kemungkinan itu yang menjadi penyebab mereka, itu yang menjadi salah satu penyebab mereka nggak bisa terima bahwa nanti ada kebangkitan orang percaya. Ayat 36, tentu bagi kita, kata bodoh itu sesuatu yang kurang etis. Paulus katakan di ayat ini kan, hai orang bodoh. Mungkin saat Paulus hidup, sebutan ini tidak terlalu menyerang. Tetapi tentu berbeda dengan zaman kita. Tetapi yang kita mau belajar malam hari ini, Paulus menanggapi kebingungan jemaat tentang bagaimana tubuh dibangkitkan dengan menunjuk kebodohan mereka. Sekali lagi, Paulus menanggapi, merespons bingungnya orang Korintus tentang bagaimana orang percaya dibangkitkan dengan menunjuk kebodohan mereka. Paulus seperti ingin berkata, jawabannya sebenarnya sudah ada di otak kalian. Cuma kalian kurang memperhatikan jawaban terhadap bagaimana mayat akan bangkit itu ada di depan mata kalian. Cuma kalian malas untuk memperhatikan prinsip-prinsip kehidupan yang Allah sudah nyatakan sebagai fenomena hari-hari di hadapan kalian. Tentu ini menunjuk kepada ilustrasi benih, analogi benih, sesuatu yang umum terjadi, menjadi fenomena sehari-hari yang dapat disaksikan oleh setiap orang. Tentu
Jemaat Korintus menjadi saksi bagaimana benih dikuburkan dan dia akan tumbuh. Kalian aja yang kurang memperhatikan, kurang melihat dengan perhatian, dengan perenungan, dengan mencari makna. Coba perhatikan tumbuhan, tanaman. Kalian bisa kok menemukan jawaban atas pertanyaanmu, atas kebingunganmu. Dan kita lihat Paulus menampilkan analogi tanaman. Apa yang engkau sendiri taburkan jadi hal yang biasa dilakukan oleh jemaat Korintus, oleh orang-orang Korintus pada umumnya saat itu. Menabur benih itu hal yang biasa. Dan mereka tentu sudah melihat sendiri bagaimana benih dikuburkan dan akan tumbuh dan hidup. Penekanan yang Rasul Paulus berikan menggunakan analogi tumbuhan ini, pertama adalah bahwa tumbuhan, tanaman hanya akan tumbuh dan hidup jika benihnya mati lebih dulu. Kita langsung hubungkan dengan kebangkitan orang percaya. Kematian itu enggak menggagalkan rencana Allah untuk umatnya mendiami kerajaan surga. Seperti halnya benih yang mati itu enggak menghalangi untuk dia tumbuh. Benih yang dikubur itu enggak menghalangi untuk dia berkembang, tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar. Ini yang pertama. Penekanan Paulus saat menggunakan analogi benih. Kedua adalah Paulus membandingkan benih atau biji yang tidak berkulit, benih telanjang, itu dibandingkan dengan tubuh atau pohon yang lengkap dengan segala kebutuhan untuk pohon itu hidup. Ada batangnya, ada kulit batang, ada daunnya, ada buahnya, ada akarnya. Dari benih yang telanjang, benih yang biji yang tidak berkulit, itu menjadi gandum, menjadi padi, menjadi pohon mangga, sesuai dengan benih yang ditanamkan. Sekali lagi, pertama adalah untuk hidup perlu mati. Kedua adalah benih yang terlihat sangat buruk, nggak ada keindahannya sama sekali, dengan disebut sebagai tak berkulit dan telanjang, dibandingkan dengan sebuah pohon yang lengkap dengan segala komponennya. Ini yang menjadi penekanan Paulus di bagian ini, ayat 36 sampai 37. Kita maju, puji Tuhan, ke ayat 38. Paulus jelaskan di sini bahwa Allah memberikan kepadanya
suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Kembali tekankan, masing-masing berbeda sesuai dengan biji atau benih yang ditanam. Di ayat 38 ini, Rasul Paulus mengajak jemaat untuk sama-sama memandang Allah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada tanaman. Benih telanjang, benih tak berkulit, berubah menjadi tumbuhan yang berpakaian keindahan. Itu aktivitas ilahi, itu pekerjaan Allah, karya ilahi. Apakah lagi saat kita bandingkan dengan tubuh kita ini manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Dengan melihat tanaman saja kita bisa terkagum bagaimana Allah mengubah, mentransformasi dari benih yang telanjang, benih yang tidak berpakaian, itu menjadi tanaman yang indah, tanaman yang berpakaian keindahan. Dan sekali lagi tegaskan, tiap benih memiliki pakaian keindahan masing-masing. Pohon gandum berbeda jauh dengan pohon mangga. Masing-masing punya pakaian keindahannya. Sekali lagi, semua Allah lah yang mengerjakan. Kita pun amat sangat percaya kita akan mengalami kebangkitan dengan pakaian keindahan yang jauh lebih indah dari tubuh yang kita bisa nikmati sekarang. Kita bisa manfaatkan sekarang. Kita bisa maksimalkan saat ini. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya nanti tubuh kebangkitan kita. Dengan tubuh yang ada pada kita sekarang aja kita bisa melakukan berbagai hal. Pikiran kita, tenaga kita, perkataan kita, penglihatan, pendengaran kita, seluruh bagian tubuh kita ini, itu bisa menghasilkan perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang luar biasa, yang bermanfaat bagi banyak orang. Setidaknya bagi anak-anak kita, bagaimana kita bisa berkarya, bagaimana kita bisa menghasilkan nafkah, apatah lagi yang akan dihasilkan oleh tubuh kebangkitan kita. Tentu kita cenderung untuk kembali diingatkan pada masa kecil kita, bagaimana kita didoktrin bahwa nanti di surga kita hanya memuji-muji Tuhan. Tapi saat kita belajar seperti ini, kita disadarkan, seperti diingatkan, oh, pujian penyembahan kita kepada Tuhan nanti di dalam surga itu bentuknya bukan hanya suara, bukan hanya tepuk tangan. Kita percaya dengan tubuh kebangkitan kita, dengan pikiran otak kita yang ditransformasi, dengan seluruh anggota tubuh kita yang ditransformasi. Kita memuji menyembah Tuhan itu dengan karya-karya luar biasa dari tubuh kebangkitan kita. Kita yakini itu, kita bisa yakini itu. Jadi saat diajarkan bahwa nanti di surga akan memuji menyembah Tuhan saja, itu kita bisa perluas. Bukan hanya dengan mulut dan tepuk tangan. Bukan hanya dengan tarian. Sorak-sorai, lompat-lompat. Bukan. Tubuh kebangkitan terlalu cetek, terlalu lemah
Kalau hanya digambarkan seperti itu, terlalu lemah tubuh kebangkitan. Jika kerjaannya hanya lompat-lompat, tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, terlalu lemah tubuh kebangkitan. Kita sekarang aja bisa berkarya untuk melayani Tuhan. Sesuai profesi kita. Kita bisa dedikasikan pekerjaan kita buat Tuhan. Ini tubuh yang lemah ini, tubuh sekarang ini. Apatah lagi tubuh kebangkitan kita berkali-kali lipat karya maksimal yang kita bisa berikan sebagai pujian dan sembah kita nanti saat kita masuk surga dengan tubuh kebangkitan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sebelum ayat 39, panjang juga masih ya. Kita masuk ayat dulu ayat 39. 39 sampai 41 cukup panjang. Kita percepat. Puji Tuhan. Tadi di ayat 38, Paulus bilang, Allah memberikan tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ini akhir dari ilustrasi pertama, analogi benih. Ayat 39 masuk ke ilustrasi kedua, dan itu berkaitan dengan tiap-tiap biji punya tubuhnya sendiri. Paulus bilang di ayat 39, semua daging itu nggak sama. Bukan semua daging sama. Kita kaitkan kembali dengan analogi benih. Biji yang satu menghasilkan tubuh yang satu. Biji yang lain menghasilkan tubuh yang lain. Biji mangga menghasilkan tubuh daging pohon mangga. Biji durian menghasilkan tubuh daging tanaman durian. Kita akan terus gunakan kata tubuh, kata daging, kata kemuliaan nanti saat kita bahas tubuh kebangkitan. Nah, di dalam dunia tanaman saja itu sudah ada variasi berbagai jenis tubuh. Mangga, durian, gandum, padi. Itu hanya di dunia tanaman. Paulus dengan ilustrasi kedua perluas. Paulus bilang, di luar dunia tanaman banyak lagi berbagai bentuk tubuh. Paulus masuk kepada tubuh kita, daging kita. Paulus bilang daging kita pun berbeda-beda. Kemudian kita langsung saja masuk di struktur dari ayat 39 sampai 41. Bukan semua daging sama. Itu bicara tentang tubuh alami, tubuh duniawi. Manusia punya daging tersendiri. Binatang punya daging yang lain, yang berbeda. Burung punya daging yang berbeda. Ikan punya daging yang berbeda. Sama-sama daging, tetapi sudah ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan tempat di mana burung, ikan itu berada, manusia, jenis-jenis binatang itu berada. Tentu kita nggak bisa seperti ikan tinggal di dalam laut. Sebaliknya, ikan nggak bisa tinggal di darat. Masing-masing makhluk hidup yang Paulus daftarkan di sini punya tubuh masing-masing yang berbeda sesuai dengan kondisi di mana ia tinggal. Di C ada tubuh
surgawi, ada tubuh duniawi, itu ayat 40. Kemudian C kutip, Paulus jelaskan bahwa kemuliaan Paulus sudah mulai masuk membandingkan daging dengan splendor, flesh dengan splendor, daging dengan kemuliaan. Kemuliaan tubuh surgawi tersendiri, kemuliaan tubuh duniawi berbeda. Kemudian B kutip, Paulus sama seperti B tanpa kutip. Paulus katakan tadi daging manusia, binatang, burung, dan ikan itu berbeda-beda. Maka di B kutip, Paulus jelaskan bahwa kemuliaan matahari, bulan, dan bintang-bintang itu berbeda-beda. Kemudian di A kutip, jadi seperti piramida ya, A, B, C, terus C kutip, B kutip, A kutip. Kalau di A tanpa kutip, Paulus jelaskan bukan semua daging sama, maka di A kutip, Paulus jelaskan bahwa bintang-bintang pun memiliki kemuliaan yang berbeda-beda. Kita percaya Paulus juga sedang mulai menunjuk kepada kemuliaan tubuh kebangkitan yang berbeda-beda setiap orangnya. Kita nanti di surga sama-sama akan punya tubuh kebangkitan, namun kemuliaan kita berbeda-beda. Jadi, A sama A kutip itu menekankan perbedaan dalam satu jenis, dalam jenis yang sama. Perbedaan dalam satu jenis yang sama. A kutip menjelaskan, menekankan, emphasize perbedaan dalam satu jenis yang sama. B sama B kutip menekankan perbedaan dalam satu alam. Alam alami, dunia ini digambarkan sebagai atau dinyatakan dalam istilah daging, sedangkan alam surgawi dinyatakan, digambarkan dalam istilah kemuliaan. Tuhan Yesus tolong membuat kita mengerti lebih dan lebih lagi bagian ini, karena terus terang saat kita bisa tambah hari tambah mengerti tentang tubuh kebangkitan, terus menjadi bagian dari perenungan kita, pengharapan kita pasti akan bertambah-tambah. Pengharapan kita akan semakin dewasa. Pengharapan kita akan menggerakkan seluruh bagian hidup kita untuk lebih lagi memberi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita tentu percaya dan yakin bahwa tubuh kebangkitan hanya bisa kita miliki karena Yesus sudah mati bagi kita. Nggak ada cara lain kita bisa terima tubuh kebangkitan dengan segala potensinya, dengan segala kemuliaannya. Entah seberapa besar kemuliaan kita. Kita percaya, saya percaya kemuliaan saya nanti nggak sebesar kemuliaan Paulus. Namun dalam sedikitnya kemuliaan saya yakin potensi saya berlipat-lipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang saya punya sekarang ini dalam tubuh kelemahan saya ini, dalam benih kelemahan saya ini. Puji Tuhan, kita bersyukur buat pembelajaran kita. Bagian pertama ini, silakan kita
diskusi dulu sebelum masuk ke bagian kedua. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya tentang tubuh kebangkitan. Itu ya ternyata ya nanti kalau kita di surga, eh, potensi kita, seandainya kita udah dapat tubuh kebangkitan, bisa lebih lagi yang selama saya tahu, ya taunya gitu. Maksudnya kalau misal sudah di surga, hanya memuji Tuhan aja, hanya ya pokoknya sepanjang hari. Mungkin kalau di surga kan nggak ada hari ya, sepanjang sekekal-kekalnya tuh ya udah pikirnya hanya memuji Tuhan. Ternyata kalau lihat dari kita dengar firman Tuhan malam ini ternyata nggak gitu ya. Banyak karya-karya lagi gitu yang Tuhan berikan dari tubuh kebangkitan. Luar biasa emang Tuhan kita itu ya. Dan hebatnya lagi kemuliaannya tuh beda-beda gitu. Wow. Kalau teman-teman ada yang mau menambahkan atau bertanya boleh, atau menyanggah omongan saya. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Kita lihat ayat 42, 43. Setelah Paulus memberikan dua analogi, maka di ayat 42 Paulus menerapkan dua analogi tersebut, gambaran ilustrasi tersebut pada permasalahan yang sedang terjadi, bahwa jemaat Korintus menolak kebangkitan orang percaya. Itu diwakili penolakan Paulus, bantahan Paulus terhadap keyakinan jemaat Korintus diwakili dengan pernyataan demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Puji Tuhan. Yang Paulus lanjutkan dengan 4 klausa. Empat perbandingan yang setiap perbandingan dimulai dengan kata ditaburkan, kemudian kata dibangkitkan. Ditaburkan tentu kembali menunjuk kepada analogi tanaman. Dibangkitkan itu bahasa kebangkitan. Bahasa kebangkitan. Paulus di sini memperlihatkan perbedaan mendasar antara apa yang ada pada kita saat ini dalam tubuh alamiah, tubuh duniawi kita dengan tubuh surgawi. Kita lihat tubuh yang ditaburkan dalam kebinasaan. Kita tahu tubuh kita ini akan mengalami decay, jadi busuk, jadi satu dengan tanah. Kita bisa lihat di kuburan saat mayat sudah beberapa tahun, saat kembali digali kuburan tersebut, yang didapati hanya tengkorak. Daging kita ini menyatu dengan tanah. Ditaburkan dalam kebinasaan, namun dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Inilah yang memberi penegasan bagi saya pribadi, bahwa tubuh kebangkitan kita nggak mungkin hanya digunakan, hanya tepuk tangan, nyanyi-nyanyi,
dan lompat-lompat. Nggak mungkin. Karena yang sekarang kita punya aja itu disebut tubuh kelemahan. Ditaburkan dalam kelemahan. Tubuh yang kita punya sekarang, yang nanti akan mati, itu kelemahan. Nanti akan dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44, Paulus sebagai perbandingan nomor 4, tadi kan kebinasaan, ketidakbinasaan, kehinaan, kemuliaan, kelemahan, kekuatan. Maka di nomor 4, Paulus membandingkan tubuh alamiah dengan tubuh rohania. Kita lihat di sini bahwa untuk mengerti tentang tubuh alamiah itu lebih mudah, karena kita bisa perhatikan saja orang yang sudah tua, kemudian menjadi mayat, nanti yang akan juga kita alami, mudah untuk mengerti gambaran atau deskripsi dari tubuh alamiah. Namun saat Paulus bicara tentang tubuh rohania, ini yang tentu lebih sulit dimengerti. Apa itu tubuh rohania? Apakah tubuh yang komposisinya adalah roh semata-mata? Enggak. Paulus nyatakan di bagian ini, bukan. Kita belajar lewat buku referensi kita ini, bukan seperti itu. Paulus membedakan alamiah dan rohania itu untuk menggambarkan tentang satu tubuh yang karakter mendasarnya alamiah dan satu tubuh yang lain yang karakter mendasarnya adalah sorgawi. Karena itulah tubuh dengan karakter esensial alami itu merupakan atau milik dari bagian atau dunia saat ini. Sekali lagi, tubuh dengan karakter esensial alamiah itu milik dari milik dari dunia saat ini. Sedangkan tubuh dengan karakter esensial sorgawi itu merupakan milik dari dunia yang akan datang. Itulah penjelasan di sini mengapa Paulus menggunakan istilah alamiah dan rohania. Sekali lagi, rohania bukan berarti bahwa tubuh kita nanti di surga semata-mata roh komposisinya. Paulus gunakan istilah rohania, spiritual, itu untuk menunjuk sekali lagi tentang keberadaan satu tubuh yang berbeda dengan tubuh kita sekarang. Kalau tubuh kita sekarang ini, karakter utamanya adalah daging, semua yang bersifat alamiah, dan memang tempatnya di dunia ini, di alam yang kita nikmati sekarang ini. Tubuh yang Paulus tunjuk dengan tubuh rohania itu berbeda dengan tubuh yang kita miliki sekarang. Tubuh rohania bukan komposisi utamanya roh, bukan. Paulus sedang menunjuk sebuah tubuh yang karakter utamanya adalah sorgawi. Karena cocok dengan
sesuai dengan fitted dengan fit atau cocok. Kita lihat di sini dengan dunia yang akan datang, dengan kerajaan sorga yang akan kita tempati dalam tubuh rohania kita, dalam tubuh kebangkitan kita. Kita perlu sama-sama punya penegasan, tubuh rohania bukan tubuh dengan roh sebagai komposisi utama. Kalau pemikiran seperti itu, kita sama dengan jemaat Korintus. Mirip kita dengan jemaat Korintus yang nggak melihat, nggak bisa memandang tubuh sebagai sesuatu yang perlu dihargai, ciptaan Tuhan yang akan nanti diubahkan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang surgawi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita perlu melihat tubuh kita sebagai ciptaan Allah dengan segala potensinya. Semakin kita kagumi tubuh kita dengan segala kekuatan, kelebihannya, kita nanti akan semakin berharap tentang betapa luar biasanya tubuh kebangkitan kita yang berkali-kali lipat kekuatannya. Tadi kita sudah bandingkan. Tubuh kita ini dengan segala kekuatannya akan menjadi kelemahan, menjadi sesuatu yang lemah jika dibandingkan dengan tubuh kebangkitan. Kiranya bagian-bagian seperti ini mendorong kita, membangkitkan pengharapan kita untuk enggak terfokus pada dunia ini aja, di sekitar ini aja. Bukan kita nggak boleh sekolah, bukan kita nggak boleh latih potensi kita, kembangkan diri kita. Bukan seperti itu. Bahkan kita perlu, kalau kita lihat bagian-bagian ini, kita perlu dalam tanda kutip kagum dengan potensi yang ternyata luar biasa dalam tubuh saya ini. Tubuh alamiah saya ini aja potensinya luar biasa. Namun sekali lagi kita nggak berpuas karena bukan tubuh ini yang akan kita tempati dalam kekekalan. Tubuh ini akan binasa. Tubuh yang kita miliki sekarang akan decay. Namun dalam keberadaan kita sekarang ini, kita akan diubahkan. Itu yang menjadi misteri tentu bagi kita. Ada saat Paulus katakan tubuh kita ini, tubuh alamiah, binasa. Decay, mengalami kebusukan. Namun Paulus di bagian lain bilang, ya tubuh kita ini seperti tubuh Yesus akan dibangkitkan menjadi tubuh kebangkitan. Itu tentu misteri yang terkadang membuat kita bingung, tapi kiranya bagian-bagian ini membuka pintu bagi kita untuk belajar lebih dalam tentang tubuh kebangkitan. Tentu kita masih lihat yang sedikit-sedikit saja, belum terlalu dalam, tapi kita bersyukur malam hari ini bisa belajar tentang tubuh yang Allah ciptakan, Allah sediakan bagi umat kesayangannya. Tubuh yang Allah sediakan bagi orang-orang yang percaya pada anaknya, Yesus Kristus. Tubuh yang cocok, yang sesuai dengan dunia yang akan datang. Alam, era, zaman yang akan datang. Tubuh kebangkitan, bagian-bagian akhir malam hari ini, bukanlah
tubuh dengan komposisi utama roh. Tetapi tubuh rohania, tubuh kebangkitan adalah sebuah tubuh yang beradaptasi dengan keberadaan eksistensi akhir, di mana segala sesuatu binasa. Ini pun terus dan terus menjadi pemikiran. Ada yang bilang surga itu nanti turun di bumi. Kalau begitu kita tanya, apa yang binasa? Kalau kita lebih yakin, kita semua akan dibawa ke langit keberapa, entah ketiga atau ketujuh. Disitulah ada surga. Tubuh rohania bicara tentang tubuh yang beradaptasi, cocok dengan keberadaan surga di mana kita akan tempati nanti. Di mana yang mendominasi adalah Roh Kudus. Ini yang menjadi bagian kita malam hari ini. Saya tutup dengan ilustrasi tentang ambisi manusia untuk tinggal di planet Mars. Salah satu yang paling ambisius adalah Elon Musk yang bermimpi menjajah planet Mars itu di tahun 2050. Berarti berapa tahun lagi? Kurang lebih 26 tahun lagi. Elon Musk yakin akan tinggal di Mars. Tentu dengan masyarakatnya. Impian Elon Musk saja itu dibantah, ditentang oleh sesama ilmuwan antariksa. Impian yang mengada-ngada, sesuatu yang mustahil terjadi. Mengapa? Setidaknya ada dua alasan. Saya dapat dari detik.com. Pertama, karena atmosfer Mars itu lebih dari 95% merupakan karbon dioksida. Ini membuat Mars sangat dingin. Suhu rata-rata minus 60 derajat Celcius. Ini penyebab yang pertama. Kedua adalah karena radiasi di Mars itu berbahaya bagi manusia. Paparan radiasi bisa membuat kita terkena kanker, penyakit degeneratif, hingga kematian. Dari sanggahan sanggahan ilmuwan NASA ini, kita bisa lihat bahwa tubuh kita ini sebenarnya memang nggak cocok, nggak sesuai dengan planet Mars. Tubuh kita ini, tubuh yang kita tempati di planet bumi ini, nggak cocok dengan planet Mars. Ke Mars aja kita nggak cocok, apalagi ke surga. Nggak mungkin cocok tubuh kita yang sekarang ini, harus diubahkan. Ini jadi ilustrasi bagi kita. Tubuh manusia yang ada pada kita saat ini tidak diciptakan untuk planet Mars. Kita bayang-bayang, kita andai-andai, kalau aja para ilmuwan ambisius ini seperti Elon Musk tetap memaksakan kehendak mereka, rencana mereka, benar-benar mengadakan atau membuat sebuah kota di planet Mars, kita bisa cukup yakin bahwa mereka nggak akan bisa menikmati planet Mars seperti mereka menikmati bumi ini. Karena memang kita manusia tidak diciptakan untuk planet Mars.
Bagaimana cara nyaman, nikmat tinggal di surga? Hanya satu-satunya cara, tubuh kebangkitan. Hanya dengan cara itu kita bisa tinggal nyaman, senyaman-nyamannya di surga. Seperti kita sekarang bisa nyaman, meskipun tidak nyaman banget karena udah ada dosa. Kita yakini Adam dan Hawa saat belum hadir dosa itu nikmat di Taman Eden senikmat-nikmatnya. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran kita malam hari ini membuat hati kita lebih limpah dengan syukur, membangkitkan syukur kita karena kita percaya kita akan terima tubuh kebangkitan. Kita dengan tubuh kebangkitan bisa nikmati surga. Itu semata-mata karena Yesus sudah mati untuk tebus dosa kita. Yesus sudah mati untuk melayakkan kita terima tubuh kebangkitan, ditransformasi menjadi tubuh kebangkitan. Padahal tadi ya, kita tahu bersama orang-orang tua kita gali, tubuh mereka sudah jadi tanah, busuk sama dengan tanah. Namun firman Tuhan jelaskan, bagian mana dari tubuh kita? Entah, tetapi yang jelas tubuh kita ini akan diubahkan. Tuhan Yesus tolong kita semua mengerti bagian ini, saat kita lebih lagi mengerti, bisa membanding-bandingkan, merenung-renungkan, oh tubuh saya seperti ini, akan jadi seperti ini nanti. Dan semua itu karena karya Yesus. Wah, saya percaya syukur kita akan semakin bertambah, pengharapan kita akan semakin bertambah, penghargaan kita terhadap Kalvari akan terus bertumbuh. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Silakan Ibu Rini. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menambahkan, boleh sebelum kita tutup pembelajaran kita malam ini. Baik Agnes, Carla, Niar. Nggak ada. Oke, udah ngerti semuanya teman-teman ya saat malam hari ini. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa. Nanti saya minta Kak Rora yang berdoa ya Kak. Ayo. Oh, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini, untuk kami boleh lagi belajar daripada bagian firman Tuhan. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menerima tubuh kebangkitan yang berharga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau bukan karena Engkau Tuhan Yesus, kalau bukan karena korban-Mu di salib Tuhan Yesus, kami ini hanya eh, menempati hal-hal yang tidak tidak baik ya Tuhan Yesus. Tapi kami memiliki kesempatan untuk menikmati surga mulia Tuhan Yesus karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Tuhan pimpin kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya selama kami menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus, sungguh-sungguh Tuhan kami menjaga hidup kami ini untuk layak, untuk patut Tuhan Yesus, untuk kerajaan surga ya Tuhan. Biar rohmu saja yang mendominasi, firman-Mu yang menguasai kami Tuhan Yesus, di tengah kelemahan dan keterbatasan daging kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berbelas kasihanlah untuk terus Tuhan berkenan memimpin kami, menguasai kami dengan roh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini meteraikan setiap hal yang kami boleh terima Tuhan Yesus, walaupun
terbatas Tuhan kami menyerapnya Tuhan, tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan Yesus untuk mengingatkannya di dalam kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh Tuhan kami berjalan dengan menjaga hidup ini Tuhan Yesus seturut dengan firman Tuhan. Berkati Bung Semi ya Tuhan yang sudah berbagi firman ini dengan kesetiaannya Tuhan Yesus, dengan apa yang dia boleh persiapkan Tuhan. Tuhan Yesus tambah-tambahkan lipat kali gandakan ya Tuhan Yesus. Kami hormat kemuliaan bagi nama Yesus. Berkati juga Rini, berkati Nia, berkati Agnes Tuhan Yesus, dan teman-teman kami yang mungkin belum bergabung ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpuji-puji Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Tutup ibadah BS malam hari ini. Haleluya. Amin.